Apa yang menjadi fokus kita akan mempengaruhi kekuatan kita, semangat, serta sukacita kita dalam menjalani kehidupan. Saudara-saudara yang fokusnya senang main game, berapa lama saudara sehari pegang layar handphone sudah nyala itu? Jadi dari sini yang saya mau ingatkan buat saudara, apa yang menjadi fokus kita? Kalau fokus kita hanyalah kenikmatan daging, fokus kita hanya sukses, fokus kita hanya berkat. Ketika itu tidak bisa kita raih, wah kita panik betul, kita kecewa betul, kita stres betul. Waktu sesuatu diambil daripada kita, waduh kita bisa masuk rumah sakit, stres saudara. Ayub mengerti, fokusnya bukan berkat, fokusnya bukan sukses. Waktu semua diambil daripadanya, dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Jadi kenapa penting fokus dalam kehidupan? Karena dia menentukan semangat kita, kekuatan kita, serta sukacita kita. Jadi kalau fokus kita uang, fokus kita kenikmatan daging, gampang sekali kita putus asa, gampang sekali kita kecewa. Kalau Alkitab ajarkan kita, orang yang mencari kerajaan Allah semuanya akan ditambahkan. Orang yang fokusnya pada salib akan menerima segala kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Yang setuju katakan amin. Salib Kristus dasar latihan kita, dasar untuk kita melatih kesiapan untuk kita berkorban. Yang ngerinya di dunia ini adalah orang siap ngorbanin orang lain, yang penting gua untung. Ada suami-suami yang gak peduli perasaan istri. Ada istri-istri yang gak peduli perasaan suami. Mau suami saya tersinggung kek, mau istri saya tersinggung kek, mau dia sakit hati kek, yang penting yang gua mau harus terjadi. Kau jahat. Hidup Kristen bukan mengorbankan orang. Tanpa kau sadari, kadangkala mulutmu begitu jahat, mengorbankan segalanya. Kadangkala sikapmu begitu liar, sampai banyak orang terluka dan tersakiti karena perbuatan. Hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, salib harusnya membuat kau sadar. Tuhan, begitu banyak orang yang terluka karena kelakuan saya. Dan tahukah saudara, setiap kali saudara melukai orang, maka itu menjadi duri yang menyakitkan buat hidup saudara sendiri. Karena dengan saudara melukai orang, maka yang terjadi dia akan berbalik. Karena ingat, apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Kalau kau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti, tapi belajar jadi orang yang berani berkorban. Karena orang yang berani merendahkan dirinya, justru akan ditinggikan Tuhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dalam diri siapa? Kristus. Dan dengan mengadakan apa? Damai sejahtera. Saya percaya betul orang yang kalau diselamatkan Kristus akan menjadi orang yang damai sejahtera. Bukan jadi orang yang suka cari ribut, bukan jadi orang yang suka berdebat, bukan jadi orang yang suka menyesatkan. Saya tahu hati saudara ingin meluruskan ajaran, tapi jangan sampai engkau diperdaya oleh setan, dijebak oleh setan, sehingga yang ada adalah saling memaki, saling menghujat, saling menjatuhkan, saling menyerang, dan saling menyakiti. Dan akhirnya bukan tubuh Kristus bersatu, tubuh Kristus terpecah-pecah dan makin hancur. Dan itu yang setan sedang harapkan. Ini waktunya mempersiapkan diri untuk akhir zaman. Iblis mau gereja sibuk dengan perdebatan, supaya kita gak punya waktu untuk penginjilan. Orang menginjil itu bukan karena mau menang, orang menginjil itu karena mengasihi, karena ingin melihat jiwanya diselamatkan. Karena Yesus bilang bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya, tapi pertobatannya. Haleluya. Orang dunia bilang say it love with flower, tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengatakan cinta with his blood. Berarti when I see the cross, saya bukan hanya melihat penderitaan di sana, saya bukan hanya melihat ada seorang yang terluka dan dihancurkan serta dipermalukan di sana, tapi waktu saya memandang salib, yang saya lihat dia mencintai saya. Sama-sama bilang sama saya dicintai Yesus. Saya nggak mau tahu siapa yang ngomongin saudara, siapa yang fitnah saudara. Saya nggak mau tahu siapa yang buat cerita-cerita yang nggak beres tentang saudara dan sebarkan gosip tentang saudara. Tapi yang mencintai kita adalah Yesus yang mau mati buat kita. Yang saja katakan, yeah! Lambang cinta bukan ini. Lambang cinta yang sejati bukan ini. Kadang kalau sampai bikin foto yang begini-begini zaman sekarang, ya kan, gila, cocui. But the symbol of love is the cross. Yang setuju sama saya katakan, yeah! Menjadi Kristen adalah menjadi manusia baru yang hanya dapat kita terima melalui salib. Adapun manusia baru yang dimaksudkan adalah manusia baru yang selalu rindu memberitakan Injil. Kenapa? Injil adalah kekuatan Allah, Injil adalah jalan keselamatan, Injil adalah kepastian untuk memperoleh kemenangan akhir. Memberitakan Injil bukan berarti saya mengajak orang untuk pindah agama. Memberitakan Injil berarti saya memberitahu pada orang masih ada harapan, masih ada kepastian, masih ada pertolongan, masih ada mujizat, dan masih ada solusi dan jalan keluar di dalam kasih Tuhan. Paulus sampai bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Lebih baik aku mati. Spirit seperti ini yang hilang hari-hari ini. Kita semua jadi bless me club. Oh Tuhan bless me, oh Tuhan bless me, oh Tuhan bless me. It's time untuk rubah doa kita menjadi use me, use me, use me. Supaya lewat hidup saya orang lain tertolong. Supaya lewat hidup saya orang lain mendapat pengharapan. Lewat hidup saya memberitakan kasih. Lewat hidup saya memberitahukan ada pengharapan. Saya memberitahukan bahwa ada keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin.
saya sedang ada di tengah-tengah persawahan dan ada sesuatu yang menarik perhatian saya waktu saya perhatikan, yaitu ada yang nonjol dan ada yang menunduk. Dan waktu saya perhatikan baru saya mengerti, ini Alkitab berkata ada lalang dan ada padi. Kalau dalam Alkitab dikatakan gandum, ya kan? Jadi intinya sama, yang namanya lalang kalau sudah perhatikan dia naik ke atas, ya kan? Tapi kalau padi semakin penuh dia semakin merunduk. Dan ini mengajar kepada kita bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang menonjolkan diri itu lalang-lalang yang berbahaya. Sementara orang yang menerima anugerah Tuhan, orang yang menjadi berkat buat banyak orang, dia adalah gandum atau padi yang berisi, yang menyadari anugerah Tuhan dan hidup dengan sukacita dalam damai sejahtera. Saudara yang kasih dalam Tuhan, doa saya setiap kita tidak menjadi lalang, tetapi menjadi gandum, menjadi padi yang berisi dan menjadi berkat. Haleluya. Salib adalah syarat mutlak hidup dalam Kristus. Mengapa salib adalah syarat mutlak hidup dalam Kristus? Kenapa salib tidak bisa dipisahkan dari kekristenan? Karena salib mengajarkan perasaan kita tidak penting. Kalau kita memandang Yesus disakiti, diludahi, dihina, direndahkan, dia tidak pernah berdoa, Bapa balas kepada mereka. Doanya, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Jadi kalau saya memandang salib, saya menyadari perasaan saya nggak penting, tapi kehendak Tuhan jauh lebih penting. Kenapa perpecahan gereja terjadi? Karena perasaan. Orang merasa tersinggung, orang merasa kecewa, orang merasa, oh enggak dong, saya begini, saya begini. Saudaraku, kenapa banyak rumah tangga bermasalah? Perasaan. Perasaan seringkali yang menghambat kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Pandang salib. Salib mengajarkan kepada kita perasaan kita nggak penting. Pokoknya kalau saya cari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya. Haleluya. Kamu juga, saya juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, pelanggaranku, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Apa itu pelanggaran? Dosa. Upah dosa ialah maut. Dan Alkitab bilang semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Tapi kemudian dihidupkan Allah sesudah mengampuni, dan jalan pengampunan satu-satunya hanyalah jalan salib. Lewat penderitaan Kristus, lewat harga yang mahal yang Dia bayar dengan salib. Salib terlalu bernilai, salib terlalu berharga. Saya tidak akan tukar salib hanya dengan pangkat dan kedudukan. Saya tidak akan tukar salib hanya dengan segala kekayaan. Segala sesuatunya boleh diambil daripada hidup saya, tapi selama saya pegang salib, saya tetap menerima segalanya. Berarti setiap saudara yang masih pegang salib sampai hari ini, saya beri nama kau orang kaya. Karena salib semahal harga hidup saya yang sudah ditebus dari maut pada kehidupan yang penuh dengan kedahsyatan dan kemuliaan. Yang saja katakan amin. Salib Kristus adalah dasar latihan kita, dasar untuk kita melatih kebesaran jiwa dalam mengakui hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau saya tabur kedendaman, maka yang saya tuai kehancuran. Kalau yang saya tabur sakit hati, maka yang saya tuai adalah penderitaan. Tapi kalau yang saya tabur kesetiaan, yang saya tabur kasih, yang saya tabur kekuatan, maka yang saya tuai kemenangan dahsyat dari sorga. Yang saya juga katakan amin. Makanya hidup Kristus mengajarkan kita, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu pada orang lain. Kita sekarang berdiri pada bagian-bagian terakhir dari akhir zaman. Dan saya hanya mau mengingatkan buat siap saudara sekalian, hukum tabur tuai itu real. Yesus yang ngomong, Alkitab yang berkata apa yang kamu tabur, itu juga yang akan dituai. Jadi karena itu, kalau apa yang saya tabur itu saya tuai, maka saya memilih untuk menabur kasih, menabur damai, menabur kebenaran, menabur kekudusan. Karena yang akan saya tuai kemuliaan sorga yang luar biasa. Itu juga katakan amin. Salib syarat mutlak hidup Kristen, karena salib mengajarkan gagal dan penderitaan bukan akhir. Yesus mati di kayu salib, apakah itu akhir? No, Dia bangkit dari kematian. Waktu saya memandang salib, berarti saya tahu kalaupun saya gagal, kalaupun saya berhadapan dengan penderitaan, saya berlutut, angkat tangan dan bilang, Tuhanku serahkan hidupku dalam tangan-Mu, dan Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalaupun hari-hari ini saya ngomong khusus dari hati saya yang terdalam buat setiap orang yang sedang merasa gagal dalam hidupnya, sedang merasa lewati lembah kekelaman, sedang melalui penderitaan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai sahabat, sebagai rekan dalam kasih Tuhan, saya mau ingatkan, jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Karena di ujung jalan penderitaan kita ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Pandang salib, gagal dan penderitaan bukan akhir. Karena akhirnya akan kita lihat buat orang benar, buat orang yang tekun memikul salib, buat orang yang tekun memegang salib, buat orang yang tekun memandang salib adalah mahkota. Haleluya. Terang
yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada, terang itu telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya, menolaknya, menyalibkannya. Ini membuktikan kebodohan manusia. Sampai hari ini orang berkata, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat. Bahkan tidak sedikit yang kemudian memaki-maki Kristus. Ini yang saya bilang, kebodohan. Yesus datang tidak memaksakan apa-apa buat kita. Bahkan dia buka tangan dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dan Alkitab jelas berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti Yesus datang untuk membuka jalan. Yesus datang untuk memberi kepastian. Yesus datang untuk menyediakan tempat buat kita di sorga. Kita menolaknya. Saya beri nama bodoh, kita memakinya. Saya beri nama kita tidak tahu berterima kasih. Kita tidak percaya, saya beri nama, itu roh pemberontakan bodoh ada dalam kehidupan kita. ¿Cómo se llama?